general aja seperti kita memperlakukan nasabah juga teman-teman. Jadi ada beberapa mungkin persyaratan-persyaratan yang sepertinya tidak bisa kita kemukakan secara gamblang gitu karena kan itu internal dari BCAC gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya pribadi, nama saya Tapi. Kebetulan di sini saya sebagai PI. Bulan kemudian angsuran kedua dari 60, berarti sisa bayarnya itu cuma 59. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Karena angsuran pertamanya sudah dimaksud di total DP. Nah, itu namanya ADDM. Bahasa banknya in advance. Lamun aya ke dina mata kuliah in advance itu adalah itu bahwa di total DP tersebut sudah ada angsuran pertama gitu. Nah, tapi seandainya hari ini terima kendaraan, 1 bulan kemudian adalah angsuran pertama dari 60, berarti sisanya kan yang harus dibayarnya 60 kali lagi gitu kan. Nah, itu namanya ADDB, angsuran pertama dibayar di belakang. Bahasa banknya in arrear. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Itu bahasa perbankannya ya. Atau ada kebijakan. Maksudnya dilunasi Iya. pada saat 10 bulan. Iya, dilunasinya sebelum Oke. jatuh tempo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wilman San Marino sebagai dosen pengampu di mata kuliah Matematika Keuangan. Kami dari kelompok 2 PJBL Matematika Keuangan, dan perkenalkan, nama saya Dika Kameswara dengan nomor NPM 233404195. Di sini saya sebagai moderator di presentasi kali ini. Saya didampingi oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Giska, yang kedua ada Naila, yang ketiga ada Wulan Pinara, yang keempat ada Pani, yang kelima ada Meli. Untuk mempersingkat waktu jalannya presentasi kali ini, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan terlebih dahulu pendahuluannya. Ekonomi Indonesia yang melaju kencang memicu lonjakan permintaan kendaraan pribadi, terutama mobil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kredit mobil menjadi solusi populer bagi masyarakat.
dalam mewujudkan impian memiliki mobil dengan cara yang lebih mudah dijangkau. Dua bank terdepan di Indonesia, yaitu Bank Sentral Asia atau disebut Bank BCA dan Bank Mandiri, hadir dengan berbagai produk kredit mobil yang menawarkan beragam keunggulan dan persyaratan yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada perbandingan produk kredit mobil dari Bank Sentral Asia dan Bank Mandiri untuk pembelian Mitsubishi Expander. Mobil ini dipilih karena popularitasnya yang tinggi di pasar otomotif Indonesia dan posisinya sebagai salah satu pilihan favorit dalam segmen MPV. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu mengetahui mengenai lembaga pembiayaan leasing. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis leasing. Yang ketiga, mengetahui manfaat dan keunggulan dari leasing. Yang keempat, mengetahui tujuan leasing. Yang kelima, mengetahui apa itu anuitas. Yang keenam, mengetahui jenis-jenis beserta rumus-rumus anuitas. Yang ketujuh, mengetahui pembiayaan mobil Mitsubishi Expander di Bank Sentral Asia atau BCA. Yang kedelapan, mengetahui pembiayaan mobil Mitsubishi Expander di Bank Mandiri. Dan yang terakhir yaitu mengetahui perbandingan pembiayaan mobil Mitsubishi Expander antara Bank Sentral Asia dan Bank Mandiri. Selanjutnya saya serahkan kembali ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lembaga pembiayaan leasing, jenis-jenis leasing, manfaat leasing, dan tujuan leasing. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan leasing. Leasing adalah suatu bentuk pembiayaan barang modal atau alat yang biasa berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang diberikan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Leasing juga umumnya digunakan untuk pembiayaan peralatan dan kendaraan seperti mobil, pesawat, dan peralatan industri lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu operating lease, yang kedua finance lease, yang ketiga sale and leaseback, yang keempat direct lease, yang kelima single investor lease, dan yang keenam leverage lease, dan yang terakhir cross border lease. Selanjutnya yaitu manfaat leasing. Yang pertama, leasing dapat fleksibel, lalu hemat modal, terhindar dari inflasi, meningkatkan efisiensi, dan persyaratannya yang lebih mudah. Selanjutnya, meningkatkan likuiditas, terhindar dari risiko keuangan, dan prosesnya yang cepat dan dilengkapi dengan asuransi. Selanjutnya yaitu tujuan leasing. Leasing memberikan akses kepada seseorang untuk menggunakan aset tertentu selama jangka waktu yang telah ditentukan, tanpa harus membeli aset secara permanen. Leasing memungkinkan pihak yang ingin menggunakan aset untuk membayar biaya penggunaan aset secara periodik, biasanya dalam bentuk sewa bulanan selama masa penggunaan yang telah disepakati. Terima kasih, saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anuitas, jenis-jenis anuitas, gambaran umum perusahaan Bank Sentral Asia, gambaran umum perusahaan Bank Mandiri. Yang pertama, pengertian anuitas. Anuitas merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan seseorang atau entitas untuk menerima pembayaran secara periodik dengan jumlah tetap selama periode waktu tertentu. Seringkali anuitas digunakan dalam konteks perencanaan keuangan jangka panjang, seperti untuk investasi, pensiun, atau manajemen risiko melalui produk asuransi. Konsep dasar dari anuitas adalah pembayaran yang dilakukan dalam rangka memberikan stabilitas keuangan di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis anuitas. Yang pertama, anuitas biasa, yang kedua, anuitas di muka, yang ketiga, anuitas tertunda, yang keempat, anuitas bertumbuh, yang kelima, anuitas variabel. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan Bank Sentral Asia.
Pada tahun 1955, Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory didirikan sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia yang mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dengan kantor pusat di Jakarta. Pada 2 September 1955, Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory didirikan sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia yang mulai beroperasi pada 21 Februari 1957 dengan kantor pusat di Jakarta. Pada 2 September 1975, nama bank diubah menjadi PT Bank Sentral Asia yang kemudian memperkuat jaringan layanan cabangnya. Pada tahun 1977, BCA berkembang menjadi bank devisa, dan pada 1980-an, BCA mulai memperluas jaringan kantor cabangnya secara agresif, sering dengan regulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA terus mengembangkan berbagai produk, layanan, dan teknologi informasi, termasuk meluncurkan tabungan hari depan. Berikut beberapa produk-produk Bank Sentral Asia. Yang pertama, simpanan individu. Kedua, pinjaman individual. Yang ketiga, wealth management. Yang keempat, uang elektronik. Kelima, kartu kredit BCA. Yang keenam, rewards BCA. Selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan Bank Mandiri. PT Bank Mandiri menjadi perusahaan seperseroan yang dinyatakan dalam Akta No. 9 tanggal 2 Oktober 1998 yang selanjutnya disebut PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun, memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core bank, sistem baru yang terintegrasi menggantikan core banking sistem dari keempat bank legasi sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp 5,3 triliun di tahun 2004. Baik, saya serahkan materi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari kedua bank tersebut. Yang pertama yaitu ada dari Bank Sentral Asia atau BCA. Visi, bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian di Indonesia. Lalu misinya, yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai finansial dan nilai stakeholder BCA. Lalu ada visi dan misi dari Bank Mandiri. Yang pertama, visi. Bank Mandiri adalah menjadi partner finansial pilihan Anda dan menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Yang kedua yaitu misinya. Yang pertama, Bank Mandiri berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun perseorangan.
Yang kedua yaitu Bank Mandiri melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui penyediaan solusi keuangan yang inovatif. Bank Mandiri ingin dikenal karena kinerja sumber daya manusia dan kerjasama tim yang baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada cara pengajuan dan proses pengajuan kredit pada Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Yang pertama yaitu syarat-syarat pengajuan di Bank BCA. Perorangan atau warga negara Indonesia atau badan usaha. Yang kedua, minimum uang muka mulai dari 5% dan 0% dari mobil bekas. Yang ketiga, usia konsumen saat lunas maksimum 64 tahun. Selanjutnya ada cara pengajuan kredit di Bank BCA. Yang pertama, datang ke cabang BCA, lalu kunjungi cabang BCA terdekat dan temui petugas KKB atau kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya ada proses pengajuan kredit mobil expander di Bank Mandiri. Syarat-syarat yang perlu yaitu konsumen merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo kredit. Yang ketiga, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dibuktikan dengan slip gaji, surat keterangan usaha atau dokumen lainnya. Dan harus memiliki rekening Bank Mandiri. Selanjutnya ada cara pengajuan kredit di Bank Mandiri. Yang pertama yaitu pengajuan secara online atau dapat mengunjungi kantor cabang dan bawa dokumen dan temui petugas layanan pelanggan dan jelaskan tujuan Anda. Petugas akan membantu Anda mengisi formulir pengajuan dan memprosesnya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Berikut adalah contoh perhitungan dari Bank BCA selama 1 tahun. Dengan cash sebesar 200 juta, lalu DP di 82 jutaan, lalu ada cicilan di 18.500.000 dengan tenor pembayaran 1 tahun. Setelah diakumulasikan dengan rumus, total hasilnya sekitar sebesar 187 jutaan. Lalu untuk tahun kedua, total kreditnya yaitu sekitar 163 jutaan. Lalu untuk tahun ketiga, total cash yaitu sekitar 332 jutaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari perhitungan di Bank Mandiri. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus anuitas, bisa dilihat dari cash di Bank Mandiri ketika mobilnya dibeli itu sekitar 270 jutaan dan untuk DP-nya itu 57 juta lebih. Nah, itu untuk 1 tahun. Nah, untuk perhitungan tahun kedua itu ada cash sama 270 sekian dan jumlah dari setelah dimasukkan ke rumus itu sekitar 160 juta lebih. Nah, dan ke tahun ketiga juga itu jumlahnya sekitar 141 juta lebih setelah dimasukkan ke dalam rumus. Nah, mungkin itu perhitungan dari Bank Mandiri. Selanjutnya juga ada rekomendasi pengkreditan kendaraan mobil. Nah, di sini kami merekomendasikan kepada nasabah untuk memilih pembayaran kredit melalui Bank BCA. Kenapa? Karena di Bank BCA ini sendiri untuk mobil Mitsubishi New Expander ini, meskipun harga cash hampir sama dengan Mandiri, di Mandiri Tunaris Finance, akan tetapi total pembayaran lebih rendah melalui Bank BCA karena harga mobil jika dibeli secara cash bunganya itu lebih minim. Mungkin itu saja. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materinya. Untuk itu terdapat kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah leasing adalah kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang atau modal bagi perusahaan atau individu dengan pembayaran yang dicicil selama periode tertentu.
Anuitas adalah cicilan tetap yang dibayarkan atau diterima dalam jangka waktu tertentu. Dengan beberapa jenis seperti anuitas biasa, anuitas awal, anuitas tertunda, anuitas bertumbuh, dan anuitas variabel. Dalam laporan Project Based Learning kami membandingkan learning dari Bank BCA dan Mandiri Tunas Finance untuk simulasi pembelian kendaraan mobil secara cash dan kredit. Dari analisis ini, kami menemukan bahwa leasing merupakan alternatif pembiayaan populer bagi perusahaan dan individu. Perbandingan antara BCA dan Mandiri mencakup biaya, prosedur, dan kelebihan masing-masing. Kami merekomendasikan Bank BCA untuk pembelian secara kredit atau cash karena persyaratan tidak rumit dan ada kemungkinan mendapatkan cashback. Ada catatan kredit yang baik. Itu saja mungkin dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.